Mic-nya diaktifkan. Mikrofonnya aktif. Oke, siap kita. Kayak apa? Kayak kemarin lagi kah? Pian dulu. Kayak kemarin. Berarti Pian, Ulun jadi coach dulu ya. Saya jadi coachnya dulu berarti ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. 15 menit ya. Sekarang jam 3:30 nih. Berarti sampai jam 3:30 lebih 15 ya. Nanti sama-sama mengingatkan. Mohon maaf, Ibu lagi Zoom. Minta tolong tutup ya. Oke. Bentar ya. Ini kalau nggak ditutup, aduh hai, gawat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya, Bu Erma ya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Suci. Ya, alhamdulillah ya Bu Herma, siang ini kita bisa bertemu nih, walaupun di via Gimit ini ya. Siang-siang tetap semangat ya Bu Herma. Ya, semangat ya Bu Suci ya. Betul. Gimana kabarnya nih siang ini nih? Alhamdulillah baik, dengan suasana yang panas, juga ya jam-jam rawan ngantuk ya Bu Suci ya. Betul sekali, ya betul. Tentunya kalau siang-siang nih biasanya kita siapkan kopi nih ya, nyamannya sambil kita ngopi, duduk santai begitu ya. Bahagia sekali. Alhamdulillah kita sehat, kita melanjutkan untuk yang kemarin ada pembicaraan dari Bu Herma ya, berkaitan dengan apa permasalahan yang ada. Mungkin bisa kita mulai saja untuk pembicaraan yang ingin Bu Herma sampaikan ya. Silakan Bu Herma. Ya, terima kasih banyak Bu Suci untuk waktu yang Ibu Suci sediakan ya untuk mendengarkan curahan hati saya, kegelisahan diri saya tentang bagaimana pembelajaran saya nantinya akan berjalan. Ya, tujuan saya sebenarnya ingin apa ya Bu ya? Ingin berbagi mungkin ya, sekiranya nanti dapat solusi dari apa yang ada permasalahan yang mungkin akan saya ceritakan ke Bu Suci nanti. Ya harapannya ke situ sih Bu Suci. Seperti apa tujuannya yang ingin Ibu capai dari permasalahan Ibu itu Bu? Kalau boleh tahu nih ya. Iya, sebenarnya kan ya semoga saja nantinya dari sini kita ulun dapatkan solusi yang baik gitu Bu dari permasalahan pembelajaran saya di kelas nanti. Iya, kalau seandainya boleh tahu permasalahannya apa yang mau yang ada yang Bu Herma alami gitu nah. Permasalahannya sebenarnya begini Bu Suci, saya itu kan ngajarnya kan di TK. Di TK kami itu otomatis ada apa ya namanya, ada anak berkebutuhan khusus gitu. Nah, jadi kalau kegiatan pembelajaran itu anak berkebutuhan khusus ini tentunya kan perlakuan kita kepada mereka berbeda dengan perlakuan kita kepada anak-anak biasa. Iya, betul. Nah, kebetulan kan kalau anak-anak berkebutuhan khusus ini tantrum gitu Bu ya, dia itu suka tantrum kalau keinginan dia, kemauan dia itu tidak kita turuti gitu. Padahal sebenarnya kan kadang kemauan yang dia inginkan itu malah merusak apa ya Bu ya, kedisiplinan kita di kelas gitu loh, tentang keyakinan kita di kelas gitu. Kalau kita tidak turuti, tantrumnya dia itu bisa menyakiti dirinya sendiri dengan membentukkan kepalanya ke lantai. Iya, betul. Kalau misalnya seperti itu ya, ini menurut Bu Herma
anak yang berkebutuhan khusus itu memang seperti apa gitu di kelas itu ya? Iya. Suara saya jelas ini, Bu Irma terdengar? Halo, halo? Halo, halo? Halo, jaringannya gimana ya? Ya, halo, kedengaran kok, Bu. Ya, silahkan kalau terdengar. Iya. Saya ulangi ya. Iya, kedengaran. Kalau menurut Bu Herma nih, menurut Bu Herma, anak yang berkebutuhan khusus di kelas itu seperti apa sih gitu? Kenapa, Bu? Suaranya putus-putus, Bu. Suaranya putus-putus. Jaringan siapa ini ya? Itu jaringan saya atau jaringan intinya jaringan. Bentar ya, coba saya ganti lagi nih pakai jaringan. Bentar ya, saya coba ganti jaringannya nih. Bentar, mudah-mudahan lancar. Bentar, sabar. Oke, halo Bu Irma, siap? Terdengar suara saya? Ya, aman. Nah, berarti jaringan saya ya. Mohon maaf ya, ya beginilah. Kalau kita coaching atau melakukan apapun tidak secara langsung begini kendalanya ya. Oke, kalau sudah ini ya, sudah kalau sudah baik, saya ulangi ya. Kalau menurut Bu Herma nih kira-kira di kelas itu anak yang berkebutuhan khusus itu seperti apa sih gitu? Ke anak berkebutuhan khusus ya, Bu ya. Ya seperti tadi. Anaknya suka tantrum dan tidak bisa mengikuti instruksi, Bu. Seperti anak-anak biasa gitu kan. Cara berkomunikasinya dia juga masih belum seperti anak-anak seumurannya gitu. Ya. Anaknya masih untuk komunikasi dua arah juga masih belum bisa, Bu ya. Lebih ke lebih ke Bu, isyarat gitu, lebih ke bahasa-bahasa gitu aja, bahasa-bahasa isyarat. Dan apabila kemauan dia itu tidak terpenuhi gitu, dia akan menyakiti dirinya sendiri gitu, Bu. Oh, iya. Berarti ini menarik ya, udah berkebutuhan khusus tantrum ya, siswa Bu Herman ya. Terus kalau misalnya tantrumnya tadi, selain apa tadi biar Bu Herman tuh bisa menyakiti dirinya sendiri itu seperti apa sih sebetulnya? Dia menyakiti dirinya tuh kalau misalnya logika orang dewasa kan menyakiti dirinya sendiri tuh lain gitu ya. Tapi kalau anak-anak tuh seperti apa gitu? Ya, kalau anak saya itu, anak yang di kelas saya itu, Bu, kalau dia menyakiti diri, maksudnya ketika dia tantrum, ketika tidak terpenuhi keinginannya, dia akan membenturkan kepalanya ke lantai. Masya Allah. Membenturkan kepalanya ke lantai, apapun itu kalau tidak sesuai dengan kemauan dia, ya seperti itu, Bu. Pokoknya entah ya, Bu, ya mungkin rasa sakit, dia tidak merasakan rasa sakit, entah gimana, pokoknya kalau kita tidak Bu ya, tidak kita tahan, tidak kita lapisi ya kepalanya itu, semaunya dia membenturkan kepalanya ke lantai. Ya Allah. Itu tuh kelas berapa ya? TK itu saya lupa lagi ya, apa? Kelompok ya? Kalau TK itu kelompok A, B ya? Ada kelompok A, ada kelompok B. Sekarang kan kalau saya mengajarnya di kelompok B. Kelompok B itu berarti sebentar lagi masuk SD, masuk gitu kan SD, ya? Iya, sebentar lagi masuk SD. Gitu. Iya, soalnya saya lupa ingat, anak saya sudah besar. Ya, ingat lagi saya tuh. Kalau TK ini apa B saya nggak ingat lagi gitu. Oh iya. Berarti kalau TK B itu ya bentar lagi tahun depan berarti masuk SD begitu ya? Tahun depan masuk SD gitu kan? Oh iya. Kalau misalnya Bu Herma kan sudah tahu tuh. Oh ya, sebentar. Itu di kelas tuh yang punya karakter seperti itu tuh ada berapa gitu? Kalaunya kami ya, Bu ya, kalau sudah ada ya kecenderungan untuk
ada indikasi berkebutuhan khusus gitu kan, anak-anaknya itu tidak bisa dijadikan satu, Bu. Jadi paling Iya. tidak itu paling banyak satu kelas itu satu gitu. Jadi nggak Jadi bisa maksudnya di ke sekolah kami itu banyak Bu untuk yang berkebutuhan khusus gitu. Jadi cuma cuma itu harus dibagi-bagi Bu kelasnya supaya ibunya tidak keteteran juga kan karena anak berkebutuhan khusus kan perlu perlu penanganan khusus, perlu perhatian khusus juga betul kan. betul. Nah, jadinya tidak bisa misalnya kelas B itu ada 3 orang apa 4 orang ya Bu, ada 3 orang yang berkebutuhan khusus. Jadi pas kebetulan kelas B itu kami ada 3. Nah, jadi kan otomatis satu kelas itu satu yang berkebutuhan khusus. Iya iya iya. Saya catat dulu nih ya Bu Herma ya, buat data nih ya. Oke. Kalau misalnya itu kan sudah tahu berarti ya, udah apa siswanya juga sudah tahu, terus juga kendalanya atau karakternya memang begitu, begitu ya. Terus rencana atau apa yang mau Bu Herma lakukan ini ke depannya melihat kondisi seperti itu kan mengkhawatirkan ya. Iya, Nggak betul bisa sekali. dibegitukan aja gitu ya. Sebenarnya ya Bu ya, kami itu di kelas itu kalaunya ada anak berkebutuhan khusus gitu, kami itu punya guru pendamping, gitu, yang bisa membantu kami lah di kelas. Cuma eh, seberjalannya pembelajaran kita tahun ini gitu loh Bu, Iya iya. eh, dia mendampingi saya gitu kan sambil membantu saya gitu, membantu bisa kadang menyiapkan kegiatan pembelajaran gitu Bu. Ketika anak-anak menyiapkan apa arena main gitu kan. Nah, mungkin apa ya, melihat kondisi kondisi kelas yang tidak tidak apa ya Bu ya, tidak kondusif kalaunya pas kebetulan gitu anak yang berkebutuhan khusus ini perlu perlu perhatian khusus gitu kan. Mungkin akan lebih saya fokuskan kepada guru pendamping untuk mendampingi anak berkebutuhan khusus saja, Bu. Jadi untuk anak-anak yang lain mungkin saya yang lebih fokus ke anak-anak yang lain gitu kan. Kebetulan kelas saya itu ada 18 orang, ada 18 anak gitu kan sama dengan yang berkebutuhan khusus. Jadi otomatis kalau kalau saya fokus ke anak berkebutuhan khusus juga kan otomatis yang 17 anak nanti hak-hak dia iya akan terbengkalai gitu kan. Jadi mungkin setelah saya pikirkan lagi mungkin untuk guru pendamping itu nanti fokus ke satu anak tadi. Jadi saya bisa fokus ke yang 17 gitu, Bu. Sisanya gitu ya. Sisanya, oke. Ya itu menarik sih ya. Ada guru pendamping ya di TK tuh. Oh, satu kelas 2 orang gitu ya. Untuk yang berkebutuhan untuk anak yang ada anak berkebutuhan khusus kelasnya didampingi gitu Bu. Cuma kalau ada kelas yang tidak ada, maksudnya anak-anak biasa, anak-anak yang nggak ada yang berkebutuhan khusus, satu orang bisa. Cukup 1 orang aja gitu ya. Ya. Oh iya 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 ya. Selain itu kan tadi diserahkan ke guru pendamping aja ya. Kalau misalnya usaha dari Bu Herma sendiri itu nah untuk mengantisipasi selain memberikan ke guru pendamping kira-kira ada lagi kah? Mungkin saya mencoba untuk berkomunikasi dengan orang tuanya ya Bu ya. Orang tua dari si siswa. Selain itu juga mungkin saya juga perlu berkomunikasi juga dengan orang tua atau wali dari yang anak-anak yang lain juga Bu. Kadang kan anak-anak ini bisa cerita juga kan di sekolah, di rumah gitu kan. Jadi saya juga perlu memberikan pemahaman juga kepada orang tua yang lain bahwa sebenarnya kondisinya di kelas ini ada anak yang berkebutuhan khusus sehingga kadang gitu kan, kadang perhatiannya itu beda dengan ke anak-anak yang lain gitu. Jadi ya mungkin itu tadi ya Bu ya, selain berkomunikasi dengan orang tua dari anak yang berkebutuhan khusus juga saya perlu berkomunikasi juga dengan orang tua yang lain. Oke, menarik ya. Kalau misalnya nih rencananya udah oke banget ya saya lihat. Kira-kira kapan tuh Bu Herma tuh akan melakukan tuh rencana tadi yang 2 tadi itu? Kira-kira
Kira-kira ya Bu ya, secepatnya sih yang pasti ya Bu ya. Mungkin untuk beberapa besok kali ya Bu ya, saya harus apa ya namanya, apa namanya ya Bu ya. Yang pasti itu harus segera gitu ya. Iya, Karena perlu berdampaknya ya itu dia ini tadi. dulu sama rekan-rekan tadi Bu, sama guru pendamping tadi juga saya harus berkonsultasi apa namanya ya Bu ya. Iya, iya. Ngobrol dulu lah sama dia gitu kan. Betul, betul, Untuk betul. bagaimana ke depannya pembelajaran di kelas gitu kan, bagaimana baiknya, apa dia bersedia gitu kan. Siapa tahu dia nggak bersedia kan gimana Bu? Iya, betul. Iya, koordinasi memang penting ya. Ya, Buat berkoordinasi itu Bu pelajaran. gini. Ya, saya sih setuju banget ini sudah rencana aksinya. Mudah-mudahan nanti tinggal eksekusinya aja lagi ya. Nah, karena eksekusi dan hasilnya kalau misalnya sudah ada informasi ini kapan nih Bu Herma nih bisa kita melakukan seperti lagi coachingnya lagi nih kira-kira. Kalau sudah anggaplah Bu ya, besok nanti saya berkoordinasi dengan rekan sejawat ya, membahas tentang masalah ini. Mungkin kita eksekusi lah gimana ceritanya. Selain juga saya akan berkoordinasi dengan orang tua siswa, mungkin akan saya kasih info lagi ke Bu Suci sekitar 2 minggu lagi deh Bu ya, kita lihat gimana pembelajaran kita setelah rencana ini berjalan gitu. Oke, semangat Bu Herma, saya tunggu 2 minggu lagi berarti ya. 2 minggu lagi ketemu lagi kita ya Bu Suci ya. Ketemu lagi, saya memang ingin mengetahui secara realnya nanti. Yang pasti mudah-mudahan bisa teratasi. Intinya adalah kita semangat buat anak-anak kita, menjadikan mereka memiliki karakter yang baik, itu ya yang kita harapkan. Itu saja berarti Bu Herma ya untuk coaching kita hari ini. Saya tunggu 2 minggu ke depan. Oke. Terima kasih banyak Bu Suci untuk waktu yang diberikan, juga untuk masukan-masukan dan untuk waktu yang diberikan untuk mendengarkan nih curahan saya. Sama-sama, kita sama-sama. Ya, itu saja ya Bu Herma, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lanjut aja ya? Lanjut lagi ya? Itu ya? Lanjut aja ya? Oke, lanjutlah kita. Sekarang kita mulai ya. Sekarang giliran saya untuk meng-coach. Iya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Suci? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar sehat Bu. Nih, alhamdulillah siang sehat. Alhamdulillah di siang yang cerah ceria ini ya Bu ya. Lumayan, Kalimantan super panas. Menindaklanjuti dari pembicaraan kita kemarin nih Bu. Nah, iya betul. Kemarin Ibu ada yang ingin diceritakan ke saya gitu. Iya nih Bu, berhubung waktu kita juga kan terbatas gitu ya kalau untuk bertemu, makanya saya tuh memberanikan diri gitu ya untuk WA kapan nih ada waktu yang pas buat Bu Herma gitu ya, untuk itu tadi saya ingin curhat sebetulnya ya. curhat berkaitan dengan kegiatan proses pembelajaran saya di kelasnya Bu. Iya. Saya langsung cerita aja kan bola. Sebelumnya nih Bu. Iya, sebelumnya nih Bu, dari sesi curhat kita hari ini kira-kira tujuannya apa ya Bu ya yang ingin dicapai nih? Tujuannya ya sebetulnya kalau ini buat diri saya pribadi adalah bagaimana saya itu bisa mendesain membuat kelas itu semangat, nyaman untuk belajar. Karena begini Bu, tujuannya itu ya karena untuk apa? Ya karena saya ini kebetulan diberikan jam mengajar itu di jam siang terus. Jam rawan, jam-jam mau pulang Bu. Nih mulai dari jam 2:30 sampai jam 4 tuh hampir setiap hari demikian. Nah tujuannya itu ya jam-jam capek, jam-jam ngantuk ya, semuanya deh.
sisa-sisa perjuangan, sisa-sisa tenaga, dan disitulah saya harus mengajar gitu ya. Nah itu tujuannya Bu, saya menginginkan kelas itu tetap masih semangat, masih mau belajar fokus gitu. Nah untuk anak-anak di kelas itu tujuannya Bu. Makanya Oke. saya meminta nih coaching kepada Bu Herma begitu ya, sambil kita sharing ya kayak apa sebaiknya nih yang saya lakukan untuk mencapai tujuan itu gitu Bu. Oke. Dari tadi sudah cerita ini ya, intinya itu sebenarnya Ibu ingin mendesain eh, sebuah desain kelas gitu ya, Nah, betul betul. supaya lebih efektif dan bisa anak-anak itu lebih fokus lagi ya Nah, betul Bu. mengikuti pembelajaran di jam-jam rawan kata Bu Suci tadi. Iya, Nah, betul. tinggi. Kalau jam-jam segitu biasanya anak itu lebih fokus kemana ya Bu ya? Ya itu Bu. Jam segitu kan ya anak tuh lebih fokusnya sudah anak mau pulang, terus Mm-mm. juga lapar kan. Mm-mm. Tapi yang Mm-mm. lebih saya lihat itu mereka fokusnya ya sama gadgetnya aja gitu ya. Jadi kalau Gadget sama ya. gadget tuh memang nggak bisa, kayaknya kalau ngelihat gadget tuh kalau nggak dipegang gimana gitu ya. Jadi kata saya udah mah jam Gitu siang, gitu ya tangannya mau ya megangnya. udah jam siang, jam pulang, bentar-bentar pegang HP, bentar-bentar cek HP gitu, walaupun mungkin entah penting apa nggak penting gitu ya, itu nah yang kalau siang yang mereka inginkan kayaknya yang saya lihat ya, pengamatan saya. Iya, dari pengamatan Bu Suci bahwa anak-anak itu kalau sama jet-jet itu fokus banget gitu ya Bu ya, dibanding kalau Iya. kita iya daripada mungkin kita kita bersuara, kita ngajar gitu kan ya. Dia Capek lebih banget Bu. fokus, dia lebih Habis fokus, suara Bu. dia lebih fokus ke jet-jet sebenarnya ya. Dari kalau kita bikin skala nih Bu Suci, Hmm, dari 1 sampai 10 deh. Kalau hmm. Ibu ngajar di jam-jam rawan itu fokus anak itu di angka berapa? Fokusnya karena itu eh, jam rawan ya paling di bawah 5 deh. Di bawah 5 Fokusnya ya. Di bawah bawah 5 5. deh. Ya, Aduh, itu rawan banget itu sudah ya. rawan Masuk dan ya masuk betul. itu sudah pelajarannya. Oke. Iya, iya, iya. Iya. Terus dari sepengamatan Bu Suci tadi ya, anak-anak itu suka megang gadget gitu kan, dia lebih fokus ke gadget. Kira-kira nih Bu Suci, ada nggak itu metode atau apa yang bisa Ibu pakai buat pembelajaran Ibu di kelas? Ya, ini baru terlintas nih Bu ya. Tapi karena saya juga melihat kok anak-anak nih HP aja gitu ya. Laptop ada Bu, laptop ada di depan. Tapi lebih tertarik ke HP karena laptop mungkin kalau membuka kan ketahuan gitu ya. Kalau HP kan bisa nyuri-nyuri itu di kolong tuh, nah kolong meja atau Sembunyi-sembunyi gitu ya. di buku-buku gitu kan. Tapi kita kan guru itu kan nggak bisa dibohongin. Kita tahu ya mana yang memijit HP gitu ya, mana Betul. yang belajar bujuran gitu, kita tahu gitu. Nah kayaknya karena mereka itu suka menggunakan HP, teknik yang saya pakai, saya akan coba pakai HP juga kali Bu ya. Kayak apa tuh Bu? Kayak kita, maksudnya kayak gini, karena mereka suka pakai HP, terus juga teknik saya mengajar nih, kenapa nggak saya pakai HP aja gitu. Nah, iya, iya. Jadi misalnya taruhlah misalnya nih pelajaran saya nih di SMK Bu ya, tadi lupa saya itu menyampaikan. Saya ini di SMK, kebetulan saya ngajarnya pendidikan Pancasila. Nah, kalau misalnya berkaitan dengan materi saya, misalnya ada materi yang berkaitan dengan Pancasila tadi, terus saya minta siswa membuat video kali ya, membuat video, terus kan pakai HP tuh kalau membuat video ya, kan mereka ada menggunakan gadgetnya tadi ya Bu ya. Iya.
kan dia tuh bisa pakai HP, ada yang merekam gitu ya, terus juga ada yang mengedit ya kan, Iya, terus iya. ada yang pemerannya gitu nah, yang buat peran-peran mereka di videokannya gitu kan, kayaknya menarik nih kayaknya. Jadi nanti kalau misalnya itu kan sudah tercover tuh ya, antara HP, dia yang megang HP, pasti kan semuanya pegang HP tuh, Panjang HP pegang ya. HP, terus juga ada yang merekam, terus juga ada yang mengedit. Nah, kalaunya sudah selesai, langkah saya nggak mungkin kan Bu, saya tuh misalnya kirimkan nak videonya ke HP Ibu, kan nggak mungkin. HP saya Iya, bisa iya. nge-lag nanti. Betul sekali. Memorinya nggak cukup ya. Ya betul, walaupun ke laptop juga nggak cukup. Paling rencana saya ya Bu ya, kalau mereka sudah membuat video, paling rencana saya silahkan aja di-upload di media sosialnya masing-masing. Misal di YouTube gitu ya, atau yang lagi viral sekarang di TikTok gitu ya. Oh, iya betul sekali. Terus di IG-nya atau kalau di SW kayaknya sedikit ya, WA itu sedikit. Nah, jadi nanti anak-anak tuh nyerahkan bukti ke saya tuh berbentuk link aja gitu ya. Jadi kirimkan WA ke saya linknya aja. Jadi nanti saya tinggal klik melihat kayak apa, satu kreativitasnya, yang kedua tadi yang lebih penting itu memfokuskan anak-anak belajar menggunakan HP. Kayaknya begitu ya Bu ya. Kayak apa tuh menurut Ibu tuh? Bagus sekali ya Bu ya. Saya di sini saja sangat merasa ini menarik banget nih rancangan Bu Suci ini. Nah, kalaunya begitu Ibu sudah dapat nih rencana kan buat pembelajaran Ibu di jam-jam rawan tadi supaya anak-anak lebih fokus. Kira-kira kapan ya Bu ya dilaksanakannya? Karena saya kan seminggu itu sebenarnya saya ini ide dadakan ini Bu ya. Mau mencoba karena tadi berdasarkan Bu Herma juga apa sih yang disukai anak gitu ya di kelas, jadi saya ngelihatnya karena apa yang saya fokuskan gitu, karena terus juga saya itu ngajar seminggu itu 6 jam Bu, dan itu di jam terakhir paling saya segera coba besok, ini kan hari Selasa nih, besok juga saya ada jam ngajar juga, kebetulan ya jamnya sama juga di jam 2 sampai dengan jam 3 lebih mendekati sholat asyar tuh. Nanti besok saya akan coba nih yang sudah kita diskusikan di sini, saya akan coba terapkan untuk besok sore. Untuk selanjutnya nanti mudah-mudahan ya Bu, ini kan ikhtiar saya, yang penting saya insya Allah besok saya akan lakukan. Besok ya, besok siang. Besok mau dieksekusi nih rencananya kan. Betul. Kira-kira ya Bu Suci, selagi masih ini Bu, selagi masih hot kita, kalau dilama-lamain nanti bisa lupa lagi. Iya, kadang ya jadi nggak jadi deh gitu kan ya. Iya, jadi idenya jadi kayak mengendap lagi akhirnya kalau nggak langsung dieksekusi ya Bu Suci ya. Iya, betul. Karena ini masih kita coba-coba ya, kita mencoba gitu kan, nggak ada salahnya juga sih ya kita coba ini berhasil atau tidaknya. Nah, kalau menurut Bu Suci itu kira-kira nih ada berapa lama sih kita bisa lihat hasil dari ini rencana Ibu ini? Keberhasilannya gitu ya? Iya. Kita harus optimis dulu nih Bu ya. Harus optimis kan? Ya, harus bisa mempergunakan momen itu dengan sebaik-baiknya. Besok saya praktek, besok siang. Kebetulan besoknya lagi saya juga kan ada di kelas lain lagi, saya juga praktek gitu lagi gitu ya. Jadi selama ini besok nih hari Rabu ya, besok Rabu, Kamis, Jumat tuh 3 hari tuh Bu. Ya 3 hari saya coba praktek tuh di kelas yang berbeda dengan metode yang sama, di kelas yang berbeda. Nah, paling saya bisa melihat hasilnya kan Sabtu Minggu libur, insya Allah hari Senin dah, insya Allah saya bisa melihat, mudah-mudahan hari Senin itu sudah ada gambaran nih, oh iya ternyata ini bisa saya pergunakan, baik itu tuh kelas-kelas berikutnya, atau misalnya bisa, kalau misalnya ini berhasil, saya akan sharing ke
guru mata pelajaran lain yang sama-sama di jam ngajar awan. Oh, betul sekali ya. Sama-sama nih nyari teknik ya, Bu ya. Nyari teknik, Gimana betul, sih betul. caranya? Betul, Oke, betul. Insya betul Allah hari ya. Senin berarti Bu ya? Ya, optimis yang pasti ya, Bu ya. Betul, Insya betul. Allah. Pokoknya kita Insya Allah. laksanakan dulu rencana kita. Nah, Bu Suci, Ya, Ibu sudah mendapatkan nih kan rencana apa yang mau dilakukan, sudah ketemu juga waktu mau mengeksekusinya. Nah, ya. sekarang dari sesi pembicaraan kita nih Bu Suci, apa yang Ibu dapat? Yang saya dapatkan itu sekarang alhamdulillah ada solusi ya. Ada solusi yang tadinya kayak apa sih gitu. Tapi ketika tanpa disadari obrolan kita yang beberapa menit ini, alhamdulillah ada solusi terhadap permasalahan yang saya hadapi ini gitu ya. Makanya saya ingin segera mencoba gitu. Semangat sekali ya ingin mencoba akhirnya. Karena masih apa ini, masih panas-panasnya ya di Betul, betul. Iya. Masih ada lagi nggak Bu Suci yang ingin diceritakan nih? Apa ya? Ya minta doanya aja. Terus juga saya nanti minta waktunya lagi Bu ya buat coaching selanjutnya. Ini kan insya Allah hari Senin nih. Ya, berarti ya kita mau ngobrolin tentang hasilnya ya Bu ya, hasil dari rencana ini. Oke, akan saya tunggu nih hari Senin hasil dari eksekusi rencananya Bu Suci. Oke, insya Allah Bu ya nanti saya kabarkan, informasikan via WA dulu nih ya Bu. Ini sudah ada hasilnya. Ya kan? Ya ada hasilnya nih. Terus nanti kapan kita bisa melakukan coachingnya lagi gitu kan? Kita nanti atur jadwal lagi. Mudah-mudahan Ibu juga tidak bosan nih tentunya nih mendengarkan curhatan saya gitu ya. Alhamdulillah untuk permasalahan ini saya akan coba mudah-mudahan memberikan jalan untuk model atau teknik mengantisipasi di jam rawan khususnya di pelajaran saya. Oke, itu saja ya Bu Suci ya. Terima kasih banyak Bu ya atas waktu yang diberikan sekarang buat saya. Juga sama-sama untuk sesi berceritanya hari ini. Oke, kita tutup ya Bu Suci ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana nih, matikan aja kah? Matikan ya Bu. Udah Matikan. lewat kan ya? Matikan ya? Ya. Stop recording. Gimana?